Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke jam kedua ya. Seperti biasa, kita akan membahas soal-soal latihan. Namun sebelum itu marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak ulangin lagi seperti biasa di akhir pada bab kita akan membahas soal-soal latihan pada bagian isian ya. Setelah sebelumnya kita jawab semua soal pilihan ganda. Nah, yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu bab 3 dan bab 4. Bab 3 itu membahas uh, iman kepada Rasul ya, Nabi dan Rasul. Dan bab keempat adalah adab bertamu dan berteman ya. Nah, di buku Salam ini soal-soalnya seperti ini ya. Coba dibuka dulu di halaman 54 ya. Dibuka halaman 54. Soal-soalnya ini sering kali kita temui soal-soal yang sangat-sangat mudah ya. Seperti nomor 1 nih mudah banget kan. Mudah banget, nggak harus baca buku juga kita pasti tahu nih, anak-anak SD kelas 1-2 juga pasti tahu ya. Nah, dan kadang juga kita akan menemukan selain yang soal yang sangat mudah ini ya, kita juga akan menemukan yang soal yang jawabannya tidak ada di buku malahan ya. Tidak ada di buku, maka dari itu soal-soal seperti itu kita harus cari sendiri referensinya, jawabannya di buku lain atau di internet ya boleh. Oke. Nomor 1 ya, kita akan bahas ini, nggak akan Bapak jawab semua. Ada 5 soal yang Bapak jawab dan ada 5 soal yang kalian harus jawab sendiri ya. Oke, nomor 1, Nabi adalah seorang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ya, gampang nih ya. Tidak usah baca buku juga sudah tahu wahyu pasti dari Allah, nggak mungkin dari guru, orang tua atau kepala sekolah, nggak mungkin, pasti dari Allah. Yang kedua, ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul yaitu ajaran. Nah, ini jawabannya ada. Jawabannya pasti ada. Nah, ini ada di buku halaman 50-an, 51 kayaknya. Lalu nomor 3, dengan mengikuti ajaran Nabi dan Rasul, manusia akan selamat di dunia dan akhirat. Rasul Ulul Azmi berjumlah berapa? Ini ada di buku, bisa kalian cari juga di internet ya, sama aja pasti, mungkin berubah. Yang kelima, kitman adalah sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul ya. Sifat mustahil itu adalah kebalikan dari sifat wajibnya ya. Jadi sifat mustahil, Nabi dan Rasul nggak mungkin punya sifat kitman. Kitman artinya menyembunyikan. Apa yang disembunyikan Pak? Yang disembunyikan adalah wahyu yang diturunkan dari Allah tadi. Nggak mungkin dia sembunyikan. Pasti dia tablik ya, menyampaikan. Yang keenam, Nabi dan Rasul bersifat sidik. Sidik artinya apa ya? Ada di buku, silakan jawab sendiri. Nomor 7, mukjizat Nabi Nuh alaihi salam adalah, nah ini tidak ada di buku nih. Cuman sebagai umat Islam pasti kita sudah tahu ya, Nabi Nuh adalah nabi yang selamat ya, keselamatan yang saat terjadi banjir bandang. Banjir bandang itu bukan banjir biasa ya. Banjir semotor selutut, enggak, banjirnya satu dunia. Nah, selamat dari banjir itu karena Nabi Nuh sebelumnya ratusan tahun membangun kapal ya. Membangun kapal di atas daratan ya, di atas gunung malahan. Sampai dibilang orang gila gitu kan ya, ngapain bikin kapal di situ? Kapalnya besar, nggak kapal biasa, besar banget. Karena untuk mengangkut umat-umatnya dan juga hewan-hewan ya. Selamat ya, salah satu mukjizat Nabi Nuh alaihi salam. Ke-8, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diantaranya dapat membelah bulan menjadi berapa bagian. Nomor 9, orang yang meneladani sifat wajib bagi Rasul, maka hidupnya akan apa? Jawab sendiri. Nomor 10, Nabi dan Rasul memiliki sifat jais yang disebut al-a'radul basyariyah ya. Artinya sama seperti manusia, bisa apa sih namanya? Sedih, bisa gembira, bisa lapar, haus gitu kan ya. Nah, seperti itu. Lalu di bab selanjutnya halaman 61 kita akan jawab bersama-sama lagi ya. Membawa oleh-oleh atau hadiah pada saat bertamu merupakan sikap yang apa? Disitu jawab sendiri ya. Lalu nomor 2, dengan bertamu berarti kita menjalin dan mempererat tali silaturahim ya. Boleh juga kalian jawab tali persaudaraan atau boleh juga kalian jawab ukhuwah ya. Nah, itulah. Lalu yang ketiga, bertamu hendaknya memakai pakaian yang apa? 1 sama 3 ini nggak usah baca buku, bisa kalian jawab dengan nalar sendiri ya. Nah, nomor keempat,
kita disunahkan untuk memuliakan seorang tamu ya, karena yang babnya membahas tentang bertamu ya, berarti jawabannya tamu. Memuliakan seorang teman juga boleh, memuliakan seorang ya banyak ya yang kita muliakan ya, orang tua ya, guru. Cuman karena babnya tentang bertamu ya kita tamu jawabannya. Nomor 5, tuan rumah yang baik selalu mengantarkan tamunya pamit hingga kemana. Pamit hingga kemana ini ada di bukunya. Yang keenam, terhadap teman yang berbuat salah hendaknya kita memaafkan. Gampang ya, nomor 6 juga sama. Gak usah baca buku, kita pasti, oh pasti ini jawabannya. Nomor 7, teman yang buruk adalah yang mengarahkan kita kepada apa? Teman yang buruk, nah hati-hati. Nomor 8, suka memanggil teman dengan nama ayahnya adalah akhlak yang tercela ya. Nah itu, karena dalam adab berteman di poin kelima ya, memanggil dengan panggilan kesukaannya tanpa mengejek dan menyakiti. Panggil dengan panggilan kesukaan ya. Nah, jangan panggil panggilan yang mengejek ya. Memanggil dengan nama ayah kan mengejek gitu kan ya. Atau bahkan bisa tersakiti kalau misalnya ayahnya mohon maaf sudah almarhum, bisa tersakiti dia. Boleh tercela ya. Nomor 9, kita dilarang memasuki rumah yang bukan rumah kita sebelum apa? Terakhir, terhadap teman yang berusia lebih muda kita harus menyayangi. Ya, ini ada di bab-bab sebelumnya, yang lebih muda kita harus menyayangi, ke yang lebih tua kita harus menghormati. Ya. Terhadap adik kelas kita sayang, terhadap kakak kelas kita hormat. Ya jangan dibalik, sama kakak kelas kita sayang gitu kan, sama adik kita hormat. Nah, karena kita sudah membahas ini, seperti biasa minggu depan berarti kita ulangan ya, akan dipelajari lagi akidah akhlaknya bab 3 dan bab 4, lalu SKI-nya bab 2 ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan Bapak. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.